Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini ada 3 materi penting, yaitu pengenalan elektronika, komponen elektronika, dan implementasi elektronika. Nah, yang pertama-tama itu ada pengenalan elektronika. Nah, sebenarnya apa sih itu elektronika? Ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengkontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu komputer, peralatan elektronik, termokopler, semikonduktor, dan lain sebagainya. Nah, terus elektronika juga diambil dari kata elektron dan mekanika, yang berarti kalau elektron itu pergerakan elektron, terus kalau mekanika itu mesin, kayak semacam mekanik dari suatu alat. Nah, kalau misalnya digabungkan elektronika itu ialah pergerakan elektron yang menggerakkan suatu alat mekanik gitu. Nah, terus unsur-unsur dalam elektronika itu ada yang namanya arus, current itu. Nah, terus ada juga yang disebut voltage. Nah, kalau arus itu ialah percepatannya si elektron yang berpindah. Nah, kalau misalnya volt itu banyaknya elektron yang berpindah dari konduktor. Nah, kita bisa lihat di gambar nih ya. Kan di gambar itu elektron itu panahnya menuju ke kanan. Nah, itu teh pergerakan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Tapi kenapa current-nya itu dibacanya berbeda? Karena kalau misalnya kita menghitungnya pergerakan elektron, maka kita menghitung elektron yang keluar, jadi minus elektron. Nah, kalau sedangkan kita kan susah kalau pakai minus gitu. Nah, kita balikan saja. Jadi karena itu ke kanan itu kita itu menghitung jumlah elektron yang kita ambil gitu, yang kita dapat gitu. Nah, seperti itu. Kalau asal mulanya dari elektronika. Nah, terus ada komponen elektronika. Nah, sebenarnya apa itu komponen elektronika? Komponen elektronika itu ialah komponen yang dapat menunjang atau mengalirkan arus listrik dan berfungsi dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, jenis komponen dan contohnya. Nah, jenis komponen itu ada 2 sebenarnya. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu komponen pasif dan yang kedua itu adalah komponen aktif. Nah, komponen aktif adalah komponen yang harus memiliki daya, dan komponen pasif adalah komponen yang tidak harus memiliki daya untuk dapat bekerja. Nah, contohnya seperti di gambar nih. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari komponen elektronika. Kan ada banyak tuh ya. Ada kabel, ada alat-alat elektronika. Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke komponen aktif. Seperti yang tadi dijelaskan secara singkat. Komponen aktif ialah komponen yang bisa bekerja dengan komponen aktif ialah komponen yang dapat bekerja jika ada arus listrik yang masuk ke dalam komponennya. Jadi kalau misalnya komponen ini tuh harus bekerja disuplai dengan daya. Jadi bergeraknya itu harus dengan daya. Nah, kenapa harus dengan daya? Karena kita lihat dari fungsinya dari tiga komponen ini. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama itu ada dioda, ada transistor, terus ada integrated circuit. Nah, yang pertama ya. Nah, yang pertama itu ada dioda. Nah, dioda itu sebenarnya itu seperti penyearah. Jadi kalau misalnya kita mengalirkan arus listrik dari kutub positif terus ke kutub negatif, nah nanti si arusnya itu bakalan mengikuti menyalurkan arus tersebut. Nah, kalau misalnya kitanya mau masangnya terbalik gitu, nah arus itu tidak akan bisa disalurkan dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, itu adalah pengertian dari dioda biasa. Nah, dioda juga ada jenis-jenisnya selain dioda yang biasa. Nah, dioda juga ada dioda LED, dioda varaktor, dan juga dioda Zener. Nah, kalau LED itu kan dioda yang memancarkan cahaya, memancarkan cahaya. Nah, kalau misalnya ada dioda Zener, kalau misalnya dioda Zener itu berfungsinya sebagai penstabil tegangan.
Nah, selain itu, dioda xenon juga dapat dipakai sebagai pembatas tegangan pada level tertentu, keamanan pada rangkaian. Nah, jadi xenon juga bisa selain menjadi penstabil tegangan, bisa juga digunakan sebagai pembatas pada level tertentu biar tidak terjadi lonjakan. Nah, terus ada dioda varaktor. Dioda varaktor adalah sebuah kapasitor yang kapasitansinya ditentukan oleh tegangan yang masuk. Contoh terapannya pada pesawat TV, pesawat radio FM, kemudian pesawat telekomunikasi yang bekerja pada frekuensi tinggi. Nah, biasanya dioda varaktor ini ditemukan di TV-TV. Ada di TV LED gitu, di TV itu, di TV analog juga sebagai pesawat TV. Jadi yang semacam pengatur frekuensinya gitu. Nah, terus yang tadi kan ada LED. Nah, LED itu berupa komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Singkatan dari LED itu adalah Light Emitting Dioda. Terus kita masuk ke selanjutnya ya, ke transistor. Nah, di sini ada transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik dari satu kaki ke kaki lainnya dengan cara diberikan tegangan yang sesuai pada gerbang. Nah, maksudnya itu jadi kalau misalnya diibaratkan ya, si transistor itu bekerjanya itu seperti relay. Jadi kalau misalnya kita berikan tegangan atau berikan masukan kepada saklarnya gitu. Nah, kita akan menyalurkan listrik dari gerbang 1 ke gerbang 2. Nah, contohnya lihat pada digambarkan ya. Kan di gambar ini ada 2 jenis nih dari transistor. Ada PNP dan NPN. Nah, yang pertama NPN dulu nih ya. Nah, kalau misalnya NPN itu singkatannya itu dari negatif, positif, negatif. Nah, yang negatifnya itu dari sini, dari kolektor. Kolektornya itu mengambil daya negatif. Nah, lalu base-nya itu sebagai gerbangnya itu mengambil daya positif. Nah, terus emiternya itu mengambil daya negatif. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan di ininya, di rangkaian. Jadi kolektor itu mengambil daya, lalu disimpan di base. Nah, kalau misalnya di base-nya juga diberikan daya positif, ya, diberikan daya 1 kalau misalnya di digital, maka listrik yang dari C ini akan mengalir ke emitter. Nah, begitu. Jadi fungsinya itu seperti gerbang. Nah, kalau misalnya yang PNP nih, yang positif, negatif, positif. Nah, positifnya itu dari emitter, terus ke base, terus ke kolektor. Nah, jadi kalau misalnya di rangkaiannya itu, si emiternya itu bukan memancarkan, bukan mengeluarkan daya, tapi menyerap daya. Menyerap daya. Nah, jadi emiternya ini menyerap daya masuk ke base. Nah, base-nya ini harus ke negatif, soalnya kan negatif di sininya. Jadi base ini harus diberikan tegangan negatif. Dayanya itu masuk ke kolektor nantinya, itu keluar dari kolektor seperti itu. Halo. Nah, selain transistor juga digunakan sebagai gerbang, digunakan sebagai penguat tegangan juga soal nomor serinya masing-masing. Misalnya di gambar ada integrated circuit 5. Nah, integrated circuit ini atau IC ini yaitu berfungsi sebagai timer. Jadi semacam itu di komponen elektronika. Jadi kita bisa berdasarkan waktu gitu alat. Nah, itu untuk banyak sih IC lagi seperti IC 7 atau IC untuk pesawat radio. Nah, itu semua bergantung sebagai dari nomor serinya dari IC tersebut gitu. Jadi IC itu sudah pabrikan dan kita tinggal memakainya. Nah, fungsi dari IC ini agar kita bisa lebih mudah gitu untuk membuat suatu rangkaian komponen elektronika yang rumit dan memiliki banyak komponen yang dibutuhkan gitu. Seperti misalnya kita membutuhkan banyak transistor. Nah, kita tinggal pakai IC aja gitu. Nanti di dalam IC itu biasanya suka ada si
spesifikasi dari IC itu. Nanti dalamnya itu ada apa aja gitu di dalamnya teh. Nah, seperti itu. Tidak perlu daya untuk dapat bekerja. Maksudnya tidak perlu daya untuk bekerja ini. Jadi komponen pasif ini bisa bekerja sendiri gitu maksudnya teh. Jadi mengubah daya, bukan mengubah arah arus daya. Tadi kan kalau misalnya yang tadi itu menghambat atau mengubah itu daya apa namanya arah daya. Nah kalau misalnya komponen pasif ini cuma mengurangi atau menambahkan atau bahkan menginduksikan daya. Nah misalnya yang pertama ya, kita masuk ke komponen pasif yang pertama, yaitu resistor. Nah resistor ini berfungsi sebagai penghambat. Nah kenapa dibutuhkan penghambat dalam suatu rangkaian elektronika? Karena kalau misalnya kita tidak memakai penghambat, maka si arus dan jumlah elektron yang berpindahnya itu atau voltnya itu akan apa namanya akan tidak terbatas gitu, karena tidak ada penghambatnya gitu, akan sangat cepat. Nah akan kebakaran rumah. Nah ini yang sangat berbahaya gitu, misalnya tidak dipakai kan resistor dalam suatu rangkaian komponen elektronika. Makanya resistor juga penting, walaupun gunanya itu menghambat arus listrik atau resistansi yang satuannya ohm. Nah, resistor juga memiliki beberapa jenis, yaitu resistor tetap, resistor variabel, LDR, dan termistor. Nah, yang pertama resistor tetap. Nah, resistor tetap ini biasanya sudah pabrikan dan kita harus menghitung daya resistansinya dulu. Misalnya pada gambar ini nih, di atas ini ada gambarnya kan yang kotak-kotak. Nah, itu kalau kotak-kotak itu resistor keramik kalau nggak salah. Ya, resistor keramik. Nah, itu yang angka-angkanya itu adalah jumlah resistansinya. Nah, kalau misalnya yang panjang itu, yang bulat itu, nah itu adalah resistor variabel yang tipenya gelang, akrilik. Kalau nggak salah. Bukan akrilik, apa ya? Polister, polimer, kalau nggak salah. Nah, resistor itu, yang resistor gelang itu harus dihitungnya itu berdasarkan kode gelang. Kode gelangnya itu memiliki apa namanya cara penghitungannya sendiri gitu. Misalnya kalau misalnya gelang pertama itu sebagai angka pertama, gelang keduanya itu sebagai angka keduanya, gelang ketiganya itu sebagai pengali, gelang keempatnya itu sebagai resistansi, seperti itu. Nah terus simbolnya itu kotak kalau misalnya di rangkaian komponen elektronika atau seperti frekuensi. Nah, terus ada resistor variabel atau potensio resistor. Nah, bedanya dengan resistor yang di atas, kalau misalnya resistor tetap itu nilainya itu tetap harus apa namanya dikalkulasiin dulu dengan yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya variabel resistor ini kita bisa mengatur namanya resistansinya dari si resistornya dengan cara memutarkan yang ada di potensionya nih, yang bulat ini nih. Nah, ini nih. Memutarkan tuasnya gitu. Nanti kalau misalnya kita memutarkannya ini, kita bisa memperkecil atau memperbesar resistansi yang ada di dalam resistor ini. Nah, biasanya ini digunakan untuk volume, untuk apa lagi ya, brightness, misalnya brightness di HP. Nah, untuk seperti itu biasanya. Kalau variabel resistor tuh digunakannya. Tapi kan kalau misalnya di HP itu udah digital, kita tinggal swipe aja gitu di layarnya, nanti si layarnya itu bakalan padam sendiri atau si lampunya itu bakalan redup sendiri. Nah itu udah variabel resistor yang tipe digital, udah lebih canggih yang sekarang. Nah terus ada juga LDR. Nah sebenarnya juga LDR juga termasuk ke dalam variabel resistor. Kenapa variabel resistor? Karena nilai dari resistansi dari LDR itu berubah-ubah. Nah, LDR ini ialah singkatan dari light depending resistor. Nah, yang dimana light depending. Nah, maksudnya light depending itu berdasarkan cahaya. Jadi resistansi yang berdasarkan cahaya. Jika cahayanya redup, maka resistansinya itu akan kecil gitu. Nah, kalau misalnya
cahayanya terang, maka resistansinya itu akan besar. Nah, jadi resistor ini kan berarti variabel gitu. Si resistansinya itu berubah-ubah. Nah, makanya LDR juga disebut dengan resistor variabel juga. Nah, terus yang terakhir ada termistor. Nah, termistor ini adalah resistor yang berfungsi dari yang resistor variabel juga yang berfungsinya itu berdasarkan suhu. Nah, ada NTC dan PTC. Nah, kalau misalnya NTC itu negatif temperaturnya, yang negatif temperatur, kalau misalnya yang PTC itu yang positif temperaturnya. Nah, bedanya itu kalau misalnya negatif itu untuk suhu negatif dan yang positif itu untuk suhu positif yang panas gitu maksudnya teh. Seperti itu. Nah, terus kita masuk ke kapasitor. Mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Nah, kapasitor ini memiliki dua kaki, yaitu kaki yang positif dan kaki yang negatif, yaitu kaki apa ya? Namanya itu kaki anoda dan katoda kalau nggak salah. Ya. Nah, yang positifnya itu yang panjang dan yang negatifnya itu yang pendek. Nah, yang panjang itu yang mengumpulkan dayanya dan yang negatif itu yang mengeluarkan dayanya. Nah, kalau misalnya untuk nilai dari kapasitornya biasanya suka ada di tabungnya itu. Di tabungnya itu kelihatan nilai dari kapasitornya itu berapa gitu. Nah, terus yang terakhir ada induktor. Nah, kalau induktor ini fungsinya itu artinya itu ialah sebuah komponen elektronika pasif yang menyimpan energi pada medan magnet yang terbuat dari lilitan kawat yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Nah, kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya dalam satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Nah, lilitan membantu medan magnet yang kuat dalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Nah, induktor adalah salah satu komponen elektronika dasar yang digunakan dalam rangkaian arus dan tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk memproses arus bolak-balik. Nah, makanya induktor ini digunakan untuk filtering dari frekuensi. Kan soalnya tadi disebutkan bahwa tegangannya itu berubah-ubah, maka digunakannya itu untuk filtering frekuensi. Terus induktor juga bisa juga digunakan dalam penerapan generator. Soalnya kan generator itu menginduksikan tegangan magnet ke suatu lempengan baja atau tembaga. Nah, nantinya itu si magnetnya itu akan menciptakan listrik. Nah, nanti listriknya itu dari lempengan baja itu nanti akan disalurkan ke alat komponen elektronika untuk menghasilkan listrik dari medan magnet gitu. Nah, terus setelah induktor, kita berarti sudah ya membahas tentang komponen pasif. Nah, yang terakhir itu ada implementasi. Nah, bidang apa saja yang ada diimplementasi oleh elektronika, sebenarnya itu ada banyak gitu implementasinya. Tapi kita ambil aja dua ya. Dua implementasi dari elektronika. Misalnya ada implementasi robot line follower. Nah, kalau misalnya dilihat nih di gambar ya, ada garis warna hitam. Nah, garis warna hitamnya itu adalah line follower. Nah, line followernya ini jadi robotnya itu akan mengikuti garis hitam ini. Jadi kalau misalnya robotnya diletakkan di keramik putih ini, makanya robotnya itu tidak akan bisa membaca di mana gitu jalannya. Nah, makanya dibuat itu line. Nah, line itu digunakan untuk mengatur jalannya. Nah, elektronika juga kita bisa coba untuk membuat line follower gitu. Nah, terus di bawahnya robotnya itu ada titik 2. Nah, titik 2-nya itu adalah ultrasonic. Nah, ultrasonic ini digunakan juga agar si robotnya itu pas jalan itu tidak menabrak. Nah, begitu. Seperti juga pada di mobil ini. Kan di mobil juga di belakangnya ada ultrasonic. Nah, jadi kalau misalnya
ultrasoniknya itu mendeteksi adanya halangan di belakangnya atau ada benda, nah maka si sensornya itu, sensor dari mobilnya itu akan menyala. Nah itu. Nah, sebenarnya banyak sih implementasi elektronika di bidang kehidupan sehari-hari. Hanya saja kitanya yang tidak terlalu menyadarinya itu tuh implementasi dari elektronika yang dasar gitu. Sebenarnya itu tuh dasar, tapi bisa dikembangkan menjadi teknologi yang canggih dengan kreativitas dan inovatif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila kita memasangkan sebuah transistor secara terbalik, maka apa yang akan terjadi pada komponen tersebut? Kalau misalnya transistornya terbalik gitu, misalnya dari positif kita masukin negatif, nah itu nggak akan masuk. Soalnya kan kita tahu juga ada dua jenis transistor, misalnya NPN, negatif, positif, negatif. Nah, kalau misalnya yang negatifnya itu diberi tegangannya itu bukan negatif, ya. Nah, maka si kakinya itu, si tegangannya itu tidak akan bisa mengalir. Seperti base-nya juga, misalnya dari base-nya juga kan kita harus digunakan eh, kan positif nih, harus digunakan tegangan 1 kalau misalnya di digital. Nah, kalau misalnya kita gunakan tegangan 0, maka dari kolektornya itu tidak akan mengantarkan arus listrik ke emitor, maka gerbangnya akan tertutup. Nah, sama juga kalau misalnya kakinya juga terbalik di emitor dan kolektor. Kalau misalnya yang kolektornya kita kasih untuk memancarkan, dan di emitornya kita kasih untuk memancarkan, dan di kolektornya kita kasih untuk mengambil gitu. Terus di basisnya kita dikasih untuk namanya apa? Gerbangnya gitu. Nah, itu gak akan juga mengalir. Soalnya kan terbalik gitu kakinya juga. Gak sesuai fungsinya gitu. Seperti itu Mas Andi. Apa sih yang membedakan antara resistor variabel dengan resistor yang lainnya, Mas Taufik? Kan tadi dijelaskan ya, ada resistor variabel yang potensio itu, dan resistor variabel yang LDR sama potensio, yang bukan potensio, LDR sama yang PTC itu nih kan, yang termo resistor. Nah, kalau misalnya potensio itu kita bisa kendalikan dengan kita sendiri gitu maksudnya teh. Jadi kita bisa kendalikan si resistornya, bisa dikendalikan resistansinya sama tuas, bisa kita atur sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya LDR sama yang termo resistor itu harus menggunakan harus dengan kondisi tertentu. Maksudnya kondisi tertentu itu adalah lingkungan sekitar. Jadi nilai resistansinya itu berdasarkan lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya potensio itu dari kitanya gitu, dari manusianya, kita mau berapa gitu bebas. Nah, kalau misalnya yang variabel yang satunya lagi, yang LDR itu harus berdasarkan lingkungan sekitarnya, seperti cahaya atau suhu. Nah, seperti itu Mas Andi. Jadi perbedaannya dari variabel resistor itu, walaupun nilainya dua-duanya sama-sama variabel, tapi yang satu bisa dikendalikan secara langsung, dan yang kedua dikendalikannya itu berdasarkan lingkungan tertentu. Begitu. Apa perbedaan antara kapasitor dan resistor? Nah, kalau misalnya kapasitor itu, ya, kalau misalnya resistor dulu nih, kita bahas dulu resistor. Nah, resistor itu ialah penghambat. Nah, maksudnya penghambat ini jadi menghambat arus listrik. Misalnya tegangannya itu asalnya itu berapa ya? 5 volt dengan 2 ampere arus. Nah, dihambat oleh resistor. Nah, fungsinya menghambat resistor ini fungsinya menghambat itu ialah agar tidak terjadi lonjakan arus. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih resistor nih, langsung dari baterai ke baterai gitu, atau baterai ke komponen, ke LED misalnya. Nah, LED itu tidak akan kuat untuk menampung arus tersebut. Nah, LED itu akan panas, lalu akan pecah gitu biasanya. Kalau misalnya baterainya itu terlalu besar untuk LED-nya. Sedangkan kapasitor adalah komponen elektronika yang menyimpan energi dalam medan listrik dengan mengumpulkan ketidakseimbangan
energi dari muatan listrik. Nah, kalau kapasitor itu, kalau misalnya diibaratkan itu kan tadi seperti yang tadi dijelaskan ya, mengumpulkan energi. Jadi mengumpulkan dulu medan listrik, setelah dikumpulkan itu lalu akan dikeluarkan si listrik itu dengan tegangan yang sudah dikumpulkan yang tadi. Nah, sebenarnya itu proses yang terjadinya itu di kapasitor itu sangat cepat. Misalnya kan kita sambungan nih listrik baterai ke kapasitor. Nah, sebenarnya itu terjadinya itu sangat cepat dari kapasitor itu, penuhnya itu cepat gitu. Nah, jadi kita itu sebenarnya itu mengumpulkannya itu terjadi itu hanya beberapa nanodetik gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kapasitor untuk mengumpulkan dulu daya. Nah, kalau misalnya resistor itu untuk menghambat daya. Kalau misalnya simpelnya seperti itu gitu. Walaupun di kapasitor juga dijelaskan kan ada yang mengumpulkan dayanya. Nah, sebenarnya itu mengumpulkannya itu tidak terlalu lama gitu. Jadi tidak menghambat arus yang keluar. Dari penggunaan komponen IC nih, biasanya sering digunakan dalam rangkaian apa ya Mas Taufik untuk penggunaan IC ini? Sebenarnya ya, IC itu banyak digunakan di hampir semua alat komponen elektronika yang udah rada canggih gitu ya, menggunakan IC. Misalnya kita bongkar aja dulu remote TV. Kalau enggak kita bongkar di TV atau enggak di kulkas. Nah, biasanya kan itu juga ada itu. Nah, itu juga menggunakan IC. Nah, fungsinya IC ini ya digunakannya itu biasanya itu untuk memperpendek atau mempraktiskan penggunaan rangkaian komponen elektronika. Misalnya kan kita butuh nih timer. Nah, sebenarnya timer itu bisa dibuat dengan komponen elektronika yang biasa, tapi komponen itu banyak dan sangat susah untuk dirangkai. Nah, makanya dibuatlah IC. Dalam IC-nya itu dirangkai komponen untuk timer sepraktis mungkin dan bisa mungkin kakinya itu digunakannya itu sesuai kaki-kaki fungsinya dari IC tersebut gitu. Nah, terus biasanya juga, oh ya, IC juga ya sebenarnya itu prosesor. Tahu prosesor komputer? Nah, prosesor komputer juga itu juga termasuk IC sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya IC itu banyak jenisnya. Digunakannya juga berbeda-beda sesuai si nomor serinya IC tersebut. Nah, seperti itu. Ini kalau misalnya, tapi ini untuk yang sering digunakan itu jenis yang mana ya Mas Taufik? Nah, kalau misalnya Iya, IC Mas yang Taufik. sering digunakannya itu kebanyakan itu menggunakan IC timer, IC N555. Nah, IC itu kan digunakannya itu untuk timer. Misalnya kita gunakan untuk lampu jalan, untuk lampu penerapan marka jalan. Nah, itu juga kan menggunakan IC 555 untuk mematikan dan menyalakan lampu hijau atau lampu merah secara bergantian dan relatif lama gitu, sesuai waktu yang diberikan. Nah, itu juga kita menggunakan IC 555 begitu. Ada juga IC timer lainnya yang lebih banyak gitu. Nah, itu juga ada juga sering dipakai juga begitu. Kebanyakan pakai IC timer sih kalau misalnya yang saya tahu. Begitu Mas Andi. Nah, biasanya penggunaan induktor itu sering digunakan pada rangkaian apa ya Mas? Nah, kalau misalnya yang saya tahu itu ya, biasanya induktor itu digunakannya itu untuk filtering dari yang frekuensi. Nah, jadi digunakannya itu di rangkaian radio biasanya itu, atau di rangkaian TV. Misalnya kita kan mau nonton TV. Nah, kita kan harus tahu dulu nih channelnya, misalnya channelnya itu di frekuensi berapa. Nah, biasanya itu harus pakai induktor juga untuk tahu gitu kita ngambil channelnya yang mana gitu. Nah, dari situ dari induktor juga. Nah, terus induktor juga sering digunakan juga untuk misalnya dinamo. Nah, di dinamo ini kan
induktor ini memunculkan medan magnet. Nah, kalau misalnya medan magnet ini bertolak belakang kan akan menggerakkan suatu apa namanya? Suatu medan magnet lainnya. Kalau misalnya bertolak belakang, misalnya negatif dengan negatif. Nah, maka bisa digunakan juga di dinamo. Dinamo itu kan misalnya dikasih tegangan si kumparannya itu, lalu akan mendorong si baloknya agar berputar. Nah, seperti itu di dinamo juga bisa digunakan, atau juga bisa digunakan di generator. Kalau kan generator itu jadi si induktornya itu menginduksi suatu lempengan logam. Nah, nanti logamnya itu akan terinduksi oleh magnet dan akan teraliri oleh arus listrik. Nah, arus listrik itu akan digunakan untuk sumber daya yang dihasilkan oleh generator. Seperti itu Mas Andi. Jadi kalau misalnya secara singkatnya itu ada sering digunakannya itu sebagai filtering, terus sebagai di dinamo, terus sebagai juga Apa fungsi dari dioda varaktor itu? jadi dioda varaktor itu penerapannya itu sebagai di pesawat TV yang artinya itu kapasitor yang kapasitansinya ditentukan oleh tegangan yang masuk. Tegangan yang masuk itu misalnya kita masukin tegangan nih, misalnya tegangannya itu berapa frekuensi gitu. Nah, nanti kapasitornya itu si daya yang tadi diserapnya itu berdasarkan tegangan yang tadi gitu. Jadi misalnya kita itu mau menghubungi seseorang itu lewat frekuensi. Nah, misalnya kayak di walkie-talkie gitu. Nah, misalnya kita kan harus tahu dulu nih, harus masukin dulu harus masukin dulu frekuensinya. Nanti kita baru masukin apa namanya? Nanti baru kita memancarkan si frekuensinya. Nah, kita ngemasukin dulu frekuensinya itu lewat tegangan dulu. Misalnya kita tegangannya mau masukin dulu ke diodanya berapa, misalnya itu 5 volt. Nanti keluarnya dari kapasitornya itu frekuensinya itu berapa. Nah, nanti frekuensinya yang keluarnya itu dipancarkan, lalu kita akan menyambung dengan frekuensi yang sama, begitu. Jadi biasanya itu digunakan untuk frekuensi tinggi, seperti di pesawat TV, radio FM, dan telekomunikasi. Seperti itu, Mas Andi. Nah, kalau misalnya yang tadi ya, jawab pertanyaan yang gerbang logika. Nah, kalau misalnya gerbang logika dasar itu, apa namanya, terdiri dari gerbang NOT, gerbang N, dan gerbang OR. Nah, gerbang NOT itu adalah gerbang yang tadi itu seperti yang tadi di transistor. Ya, misalnya dimasukin gerbang logika 1, maka keluarnya akan 0. Nah, terus kalau misalnya di gerbang N itu diberikan 1 dan 1, maka keluarnya itu akan 1. Kalau misalnya selain itu bakalan 0. Nah, kalau misalnya di gerbang OR itu, gerbang dasar yang OR itu, kalau misalnya dikasih salah satu tegangannya 1, maka hasilnya akan 1, selain itu 0. Nah, itu gerbang dasar. Nah, kalau misalnya gerbang dasar turunan, nah itu seperti eksklusif OR, eksklusif AND gitu, atau not AND, atau not OR. Nah, itu gerbang dasar turunan. Kenapa turunan? Karena mencangkup 2 gerbang. Nah, mencangkup 2 gerbangnya itu seperti gerbang N ditambah gerbang OR. Nah, itu gerbang dasar turunan. Jadi ada fungsi lain dari gerbang ditambah fungsi lain dari suatu gerbang dasar. Seperti itu. Sebenarnya gerbang dasar itu cuma dari 3 gitu. Not, AND, dan OR. Sebenarnya mah. Seperti itu. Untuk gerbang dasar. Mungkin untuk gerbang dasar itu penjelasannya nanti akan lebih banyak lagi di bootcamp. Di bootcamp elektronika dasar. Mungkin di situ akan dibahas juga tentang elektronika, tentang robot time follower gitu. Nanti saya juga ngisi tentang pengenalan dasar elektronika di situ juga. Tapi mungkinnya kalau misalnya untuk lebih lengkap lagi, boleh datang ke bootcampnya gitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain, Mas Andi? Nah, ada dari saya nih, Mas Taufik. Kan tadi di resistor itu kan ada warna-warna nih. Gunanya dari warna tersebut buat apa ya, Mas? Nah, warna dari gelangnya itu ialah menandakan
si nilai resistansinya, Mas Andi. Jadi nilai resistansinya itu berdasarkan gelang-gelang. Nah, gelangnya itu dari hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, silver, dan emas, dan juga putih. Nah, itu warna-warnanya. Nah, warnanya itu mengindikasikan angka-angkanya. Kalau misalnya boleh mau mencari nilai dari resistansinya, boleh lihat misalnya di Google ya,